Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya kan? Amin ya robbal alamin. Nah, by the way, kali ini pembahasan aku tentang Lesti dan Rizky Bilar lagi nih. Kenapa sih suka banget sih? Ya karena kamu juga kerap kali sih meminta kepada aku untuk membahas mereka ya. Jadi aku ngebahas mereka juga. By the way, aku temenan sama mereka juga sih. Jadi senang-senang aja sih ngebahas mereka berdua yang memang lucu banget. Mereka berdua memang udahlah satu koplak ya kan. Satu itu anggun gitu. Lucu, ngerti gak sih? Mereka tuh pasangan-pasangan yang gak ada habis-habisnya deh kalau kita ngebahas mereka berdua positifnya ya. Nah, kali ini nih pembahasan mereka nih menarik nih. Seandainya Lesti tidak ada, bagaimana perasaannya Rizky nggak ada, gimana perasaan Lesti? Ya jangan diandai-andaikan juga sih sebenarnya. Tapi namanya sesuatu situasi bisa aja kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Nah, kita bahas ekspresinya yuk, seperti apa sih si soulmate mereka berdua ini nih. Aku ngambil dari konten YouTube-nya Leslar Entertainment ya. Di sini ada wawancara ungkapan terjujur Bunda Lesti kepada Papa Bilar. Tanpa kakak ya. Menghentikan mata itu ingin memberitahukan bahwa otak untuk menghentikan, memfreeze-kan terlebih dahulu informasi yang diambil dari informasi dari memori ya. Jadi dihentikan agar tidak di-recall. Jadi mungkin berat untuk bisa dijawab. Gak sanggup untuk menjawab, gak sanggup melihat kenyataan yang ada. Kemudian badan tadi tegak tiba-tiba menjadi lemes ya, badan bagian atas itu ya tadi kekuatannya tuh hilang gitu loh. Setengahnya dede tuh kayak hilang, mengucek-ucek mata sebelah kiri, gak sanggup melihat kenyataan yang ada kecemasan, khawatiran, gak mau lihat kenyataan itu. Setengah nggak mau lihat, makanya aku cocok sebelah kiri. Gak lengkap aja hidup dede gitu. Maka jawabannya nggak lengkap. Dari gambaran itu baru dia mengeluarkan kalimat nggak lengkap. Jadi Anda perhatiin ya, begitu ada sebuah pertanyaan, orang tuh nggak berespon ke kalimat terlebih dahulu loh. Orang tuh langsung responnya adalah tubuhnya dulu. Jadi setiap ada informasi yang datang, manusia itu responnya ke tubuh dulu, baru ke kata-kata. Sama hal juga dengan orang yang kita ajak bicara, dia pasti akan merespon gerakan tubuh kita dulu yang dilihat, baru kata-kata kita. Kita pun sama. Jadi kalau kayak begitu, kalau kamu mau mempersuasif orang lain, ya kamu harus gerakan tubuh kamu dulu, baru kata-kata kamu. Untuk lebih lanjut kamu bisa langsung belajar di www.psikodinamika.org ya. Belajar untuk body language di sana, micro expression, dan juga ada public speaking. Siapa tahu ingin menambah potensi kemampuan kamu untuk berkomunikasi lebih baik lagi. Oke? Buat dede jalanin hidup ini kan kita udah komit. Buat dede jalanin hidup ini kita udah komit sambil mengayun-ngayunkan tubuh ya. Ini penegasan. Kemudian juga pada saat ya lihat kita sudah komit, matanya juga mengambil data di sebelah kanan mendatar. Jadi kalau kanan mendatar itu mereka sempat ngobrol, dia membayangkan sebuah percakapan. Karena kalau kanan mata itu kan mengambil otak sebelah mana disimpan. Kalau kanan itu lebih ke membayangkan, mendatar itu lebih ke pendengaran. Jadi suara. Oh, kita akan bareng-bareng. Kita akan bareng-bareng pas lagi ngomong, kita akan bareng-bareng lihat ke kiri atas, itu membayangkan dan sudah komit mereka berdua, dan itu benar datanya. Kalau bisa selamanya. Kalau bisa selamanya, pada saat ngomong selamanya, ia melihat ke atas, kemudian ke kiri atas. Jadi kalau ditanya dede tanpa kakak ya mungkin. Jadi ya kalau ditanya dede tanpa kakak ya mungkin. Ngeliat ke bawah kayak pincang aja. Pengalaman emosional yang tidak menyenangkan ya. Jadi melihat ke kiri atas, ke atas. Ngelihat ke atas adalah hope, bayangan. Ke kiri atas adalah informasi yang sudah ada datanya. Ya pincang aja gitu.
pada saat dia ngomong pincang aja gitu, itu suara sudah hampir habis. Jadi Dede seperti tidak mungkin lah kalau nggak ada kakak. Nah sekarang bagaimana dengan Rizky Bilar? Kamu adalah wanita kuat. Pada saat ngomong kalau Rizky menggambarkan Dede tuh kalau tanpa dirinya, memang jawabnya sih spontan tegas ya, gitu kan. Tapi kesedihan ya saya lihat ya. Lihat aja tuh dia 01. Matanya tuh nggak natap fokus tapi kayak kehilangan fokusnya. Jadi kalau orang sedih tuh menatap tapi kayak nggak konsen. Tanpa saya pun kamu tetap mampu berdiri. Nah pada saat ngomong tanpa saya pun kepalanya seperti ini, itu penegasan. Dede ngeliatin dari jauh, ngeliatin si kakak ngomong, komentar. Saya yakin juga kamu bisa menuntun. Saya yakin juga kamu bisa menuntun Anak-anak kamu nantinya kelak sampai dewasa bisa menjadi orang yang hebat. Matanya berkedip, jadi ada kecemasan ya di situ. Sampai dewasa, anak-anak tuh akan jadi orang hebat. Saya sangat bersyukur punya kesempatan untuk bersama kamu, walaupun tidak lama untuk kita bersama di dunia. Ini apaan sih ngomongnya ya? Cuman ngomongnya tiba-tiba, saya sangat bersyukur bisa menjadi berkesempatan berpasangan dengan kamu walaupun tidak lama. Ini apaan sih ngomong-ngomong kayak gini? Walaupun tidak lama untuk bersama di dunia ini. Ih, serem deh. Nggak usah kayak gitu deh. Namun mudah-mudahan kelak nanti kita akan bertemu. Namun kelak kita akan bertemu di tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita. Jadi ngomongnya kayak gitu coba. Aduh, saya mau analisa juga gimana ya? Di tempat yang terbaik yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita. Matanya berkedip-kedip pada saat ngomong, cemas Rizky ini ngomongnya kayak gini. Walaupun tegas, lancar, tapi tadi ya dia bersyukur banget bisa ngedampingin, bisa ketemu sama Dede gitu kan. Walaupun tidak lama. Oh kok hari kalimatnya tidak lama gitu sih? Nah demikian gambarannya ya dari ekspresi wajah. Saya ngebahasnya tuh dengan deg-degan, tahu nggak sih? Jadi apa ya namanya ya, memang sih ini hanya pertanyaan-pertanyaan aja sih, dan ini ada baiknya juga sih tanya, jadi biar tahu kan sebenarnya seberapa menghargainya pasangan terhadap pasangan lain dipertemukan di dunia ini gitu kan. Tapi kok agak deg-degan ya sampai ada kalimat untuk walaupun gak lama gitu loh. Rizky kok ngomong kayak gitu sih gitu loh. Udahlah, jadi khawatir aja sih jadinya nih apa sih namanya, tapi udahlah ini kan namanya untuk menggali lebih dalam lagi secara psikologis. Yang jelas mereka udah soulmate dan mereka itu pasangan yang serasi ya, saling mencintai dan kuat banget bondingnya, dan anak mereka adalah hasil dari cinta kasih ya. Nah kita doain aja baik-baik aja, sehat-sehat selalu untuk mereka berdua, saling mengisi dan selamanya. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sadarkah Anda keakurasian kalimat manusia itu cuma 10%. Sisanya 90% adalah ekspresi wajah, kemudian body language, baru kata-kata. Berarti kalau orang bicara atau kawan Anda bicara, perlu Anda perhatikan adalah ekspresi wajahnya dibanding dengan kalimatnya. Karena kalimat manusia cenderung untuk menyenangkan orang lain, sehingga perasaannya ditutupi dan juga apa yang dipikirannya. Oleh sebab itu, sebagai seorang penjual, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, siapapun juga penting untuk mempelajari ekspresi wajah manusia. Maka pembahasan kita fokus kepada micro expression.